Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik dan dalam berkat rahmat daripada Tuhan. Hari ini, hari Rabu, biasa kita akan berdoa untuk keluarga. Mari datang dengan rasa syukur kepada Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan-Nya, bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, bukti kebesaran-Mu dalamku. Haleluya, syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya, Kau bersamaku. Demikian kerinduan kami, Tuhan. Engkau di dalam kami menuntun, mengarahkan, menggerakkan kami, sehingga apa yang kami lakukan adalah bukti kebesaran Tuhan,
bukti kebenaran firman-Mu dinyatakan. Teguhkan oleh perenungan firman sebentar, iman kami bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya melanjutkan Matius pasal 16, ayat 13 sampai yang ke-20, perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu, pertanyaan Yesus ini diberikan setelah ia banyak mengajar murid-muridnya dan juga menunjukkan mujizat dan sebagainya kuasa yang dia nyatakan. Tetapi kemudian ia memberi pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana para pengikut dan murid-muridnya mengenal dia dan beriman kepada dia. Di ayat 14, murid-murid mengatakan bahwa banyak pengikut Yesus berkata bahwa Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu pertanyaan Yesus mengerucut kepada pribadi murid-murid. Pengikut berbeda dengan murid. Tuhan mau kalau kita adalah murid-murid Yesus, kita mesti memiliki pengenalan yang benar. Karena pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan itulah yang membangun iman kita. Maka ia berkata, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saya katakan Simon Petrus mewakili para murid, para rasul. Mesias itu dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi, sama juga Kristus dalam bahasa Yunani artinya sama, yang diurapi. Yang diurapi berbicara tentang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi umat manusia dan bagi bangsa Israel secara khusus. Sedangkan arti anak Allah yang hidup, ya, kata hidup ini berhubungan dengan Allah, ya, bukan kepada anaknya. Jadi kalau dibahasakan anak dari Allah yang hidup. Kenapa dikatakan Allah yang hidup? Karena zaman itu masih banyak orang menyembah berhala-berhala yang mati. Nah, Yesus disebut anak Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, atau Yesus setingkat setara dengan Allah. Pengakuan iman kita kepada Kristus harus dibangun dari pengenalan yang benar. Pengenalan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang akan membentuk iman yang sejati. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya pengakuan itu karena Tuhanlah yang memberi pengertian, Roh Kuduslah yang memimpin untuk Petrus mengatakan demikian. Dan atas pengakuan Petrus ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang pertama ayat 18 mengatakan, dan aku pun mengatakan kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Artinya atas pengakuan Petrus inilah ya gereja Tuhan akan didirikan. Gereja yang benar berdiri atas pengakuan atau pengenalan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat penting dan sangat mendasar sebagai pengakuan iman. Terutama akhir-akhir ini banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan tentang ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus. Kalau gereja yang benar adalah dibangun atas dasar iman yang sejati, yaitu iman yang mengenal Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja yang dibangun atas dasar pengakuan iman yang benar ini tidak akan pernah dikalahkan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan-setan, tetapi akan menang atas segala peperangan rohani. Kuasa lain, yang berkat yang lain adalah di ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi atas dasar pengakuan Petrus ini ada kuasanya. Iman yang sejati ada kuasanya, yaitu membukakan kerajaan surga. Sebetulnya pengertiannya adalah ketika gereja Tuhan melakukan iman ini, dia memberitakan Injil, maka kerajaan surga terbuka. Pengakuan inilah kunci kerajaan surga terbuka. Iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir perikop ini, Yesus melarang murid-murid menceritakan bahwa dirinya Mesias. Mengapa? Bukankah kita mesti memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa kok malah dilarang? Kemungkinan besar adalah beberapa hal ini, saudara. Yang pertama mungkin karena pengertian murid-murid tentang Mesias masih sangat kurang. Karena itu mereka harus belajar lebih banyak dahulu tentang pemahaman ini. Juga dikhawatirkan ada anggapan yang salah tentang Mesias yang akan membebaskan secara politik melalui peperangan melawan Romawi. Dan ini akan menimbulkan peperangan yang tidak semestinya. Dan alasan yang kedua adalah karena waktunya belum tiba untuk Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, untuk mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Jadi Yesus menahan dulu supaya murid-murid tidak memberitakan dia sebagai Mesias. Tetapi bagi kita justru sekaranglah waktunya untuk kita terus menceritakan, mengabarkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Karena hanya dengan pengakuan iman inilah orang diselamatkan. Kerajaan surga dibukakan dan keselamatan dianugerahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat, dalam kasih dan rahmat-Mu. Dan kebenaran firman-Mu memberkati, menuntun sepanjang hidup kami untuk menjadi pegangan iman percaya kami di dalam Engkau. Tuhan, kami mau menyatakan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam anugerah keselamatan-Mu, kami mau hidup memuliakan Tuhan, menyatakan iman kami kepada dunia. Kesempatan yang baik kami berdoa untuk keluarga-keluarga daripada jemaat Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, pimpinlah dalam kebenaran firman-Mu. Setiap keluarga hidup dalam kekudusan dan kesatuan dalam kasih Tuhan. Sehingga ada keharmonisan, sehingga ada kebahagiaan. Berkatilah penghidupan setiap keluarga, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Oleh berkat yang daripada Tuhan, semua tercukupi bahkan dalam kelimpahan untuk menjadi berkat bagi sesama dan mendukung pekerjaan Tuhan. Para pria yang telah berkeluarga, Tuhan berkati untuk menjadi imam, baik nabi dan raja bagi keluarganya, yang membawa keluarganya dalam hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan dan beribadah kepada Tuhan, mengajar istri dan anak-anaknya dalam kebenaran firman oleh pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan mereka bekerja, menjaga, dan melindungi keluarganya.
Para ibu dan istri Tuhan berkati, menjadi teman pewaris bagi suaminya, membangun bahtera rumah tangga dalam kasih sayang, menyatakan kebersamaan dan kasih sayang daripada Tuhan bagi suami dan anak-anaknya, dan memeliharakan anak-anak dalam takut akan Tuhan, dalam pimpinan firman Tuhan. Anak-anak juga Tuhan berkati dalam ketaatan yang ilahi, sehingga mereka diarahkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka dapat diarahkan oleh orang tua mereka dalam iman percaya dalam Yesus. Masa depannya indah di dalam Engkau. Apa yang menjadi cita-cita diraih di dalam Tuhan. Dan Tuhan pakai anak-anak kami untuk menjadi generasi-generasi penerus di masa depan yang menguasai dunia ini, menjadi berkat dampak pengaruh yang baik bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami. Juga keluarga ilahi di mana Engkau menempatkan kami dalam komunitas bergereja. Di gereja Isa Al-Masih maupun juga gereja-gereja teman-teman sahabat yang ikut berdoa pagi hari ini. Tuhan memberkati kami bertumbuh di dalamnya, di dalam tubuh Kristus, bersatu, sehati, sepikir, menjadi berkat, garam dan terang bagi dunia ini, menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.